Salatnya orang-orangan, walaupun bacaannya fasih, ya, kayak apapun, ya, maaf ya, bagi orang-orang hakikat terkadang yang muncul itu suara bebek, suara kambing, suara apa, walaupun menurut telinga dohir fasih, ini semua. Nah inilah yang harus dipahami ya semua. Silahkan kalian akan menyaksikannya sendiri. Maka itulah lanjutkan perjalanan untuk kalian bisa membuktikan, karena iman itu harus dibuktikan. Dan sholat adalah salah satu untuk membuktikan iman. Nyatanya Allah wujud pada wujud Muhammad itu. Ya. Maka syahadat mengenal diri untuk bersyahadat. Setelah kau kenal pada diri, maka hadapkan si diri. Siapa diri itu? Ruhmu. Kenapa yang harus sholat itu ruh? Karena yang tahu Allah hanya apa yang dari Allah. Itulah kenapa al-mu'min miratul mu'min. Hanya ruh Allah lah yang ditiupkan pada kita yang disebut Muhammad itu, yang sholat. Ya. Dialah yang boleh bersaksi. Maka ta'abah dunia ini hanya tentang mubtada dan khobar mubtada. Semua yang lain kita ini hanya figuran. Hanyalah cangkang. Cangkang yang ada diadakan. Sebagai cangkang daripada ruh. Dari semua. Ya. Inilah sesungguhnya. Hanya mubtada dan khobar mubtada. Dari semuanya. Ya. Ini yang harus dipahami. Dari semua. Antara hubungan ruh dengan Allah itu seperti kayu dan asbak kayu ini. Ya. Kayu dan asbak kayu. Kayu adalah diri dohirnya. Asbak kayu diri dohirnya. Kayu adalah diri batin. Maka tadi kalau ditanya ke orang kayu, ini pasti nyebutnya asbak. Karena batinnya kayu. Padahal yang nampak seluruhnya hanyalah kayu semata. Demikianlah pada seluruh isi alam ini hanyalah dua kalimat syahadat. Tadi semua. Maka kau pantas mengucapkan sholawat pada segalanya. Itu yang dimaksud laulaka, lama khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau, wahai Muhammad, makanya tadi, kalau bukan karena engkau, wahai Bohlam, kata Setrum, aku nggak nyata loh. Gitu. Kalau bukan karena engkau, ya Muhammad, aku nggak dohir loh. Nah, itulah kenapa huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Dialah awal, dialah akhir, dia dohir, dia batin. Ijtima. Satu titik. Itulah syahadat, mengenal diri syahadat, menghadapkan diri sholat. Kemudian adalah mensucikan diri zakat. Mensucikan diri itu bukan hanya wudhu syariat dengan 7 air mutlak. Karena sebetulnya air dohir ini nggak ada yang mutlak sebenarnya. Dan kenapa ada syaratnya? Dalam Kifayatul Akhyar tidak boleh berubah warna, rasa, dan bau. Semua yang ada di air mutlak ini, mau air salju, mau air es, air sumur, air sungai, kembali pada ruh. Maka pada saat jasad, berarti al-mal'un. Ya, al-mal'un. Tapi pada saat ruhnya sudah sadar, berarti al-marhum. Semua. Itulah al-marhum itu yang sudah sholatnya ruh, al-marhum. Yang dirahmati. Karena dia sudah buah kembali pada pangkalnya. Gula sudah kembali pada manis, sudah menghilangkan leburnya, sudah dikocak dengan air, hilanglah dia. Sudah kembali pada rasa. Sudah aru pada tuh. Sudah alam tidak bentuk, kembali pada kosong. Tadi semua ya. Tapi isi. Kosong, tapi isi. Maka tadi, berapapun ibadahmu, kenapa? Syaikhullah berkata, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi piha. Amal itu kerangka yang tegak. Berapapun amalmu dibagi dengan kosong, tak terhingga. Nah, itulah Allah katakan. Dan banyak hikmah. Sedikit amal yang dilakukan oleh Allah. Sungguh tak terhingga. Tapi banyak yang dilakukan oleh kamu. Nol sisi Allah. Itulah. Kenapa? Dari awal harus mengenali diri. Supaya bisa berserah diri. Setelah berserah diri, kau akan mengertilah. Akan bersyahadat. Setelah bersyahadat, engkau menghadapkan diri. Akan bisa sholat. Engkau bisa mensucikan diri, zakat. Dan engkau menahan diri. Saum, imsak. Imsak itu nahan. Nahan dari merasa ego ada diri. Nah itu. Nah itulah. Yang membuat manusia tidak bahagia. Karena dia menahan. Tidak mampu menahan. Tadi semua. Masuklah ke dalam dosa rububiyah yang dosanya melebihi membunuh seluruh manusia. Dosanya melebihi. Tadi hanya manusia merasa mulia.
merasa berilmu, jadi kiai, jadi ustaz, jadi apa semua, ya. Tadi semua, ya. Nah inilah sahabat tadi semua. Maka yang harus panjenengan pahami adalah bagaimana adalah memahami dari mulai ilmu isyarah, ibarah, lataib. Nah, kalau kalian belum sampai di martabat itu, minimal kalian carilah wasilah, ya. Cukuplah kalian bersama dengan orang-orang itu. Tadi semua wabtagu ilahil wasilah. Tadi semua yang dijadikan wasilah adalah orang-orang yang sudah mati. Karena kalau wasilahnya itu belum mati, akan nyubit kamu, gigit kamu, makan kamu, tadi semua. Akhirnya membuat kamu miskin bahkan, tadi semua. Itulah, ya, isyarah yang diberikan baginda Nabi. Kamu harus kembali pada Allah. Tapi kalau tidak bisa kembali, bersamalah orang-orang yang bersama Allah. Itulah. Maka dikatakan, apa namanya,